Halo, perkenalkan nama saya Putu Kumara Dewi, NPM 1908-2010-118 dari Paralel B. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS seperti ini. Pertama, saya akan membahas tentang bab 1, yaitu proposisi. Nah, di sini tuh soalnya itu menentukan mana yang proposisi, mana yang enggak. Seperti nomor 1, yang A, do not pass go. Ini tuh bukan proposisi karena kalimat ini bukan kalimat deklaratif. Kalimat ini juga kalimat perintah, jadi dia tidak ada nilai kebenarannya. Kemudian yang B, what time is it? Ini juga bukan proposisi karena ini kalimat pertanyaan, bukan kalimat deklaratif, jadi juga nggak ada nilai kebenarannya. Kemudian yang C, there are not black flies in mine. Nah, yang C ini kalimat proposisi karena dia itu mengandung nilai kebenarannya yang salah. Dia itu mengandung nilai kebenaran, tetapi kalimat ini faktanya salah karena black flies itu tidak selalu disimpan di mine, tetapi dia itu juga bisa disimpan di mana-mana. Kemudian yang D, 4 plus X sama dengan 5. Ini tuh menurut saya bukan proposisi karena yang pertama, X di sini tuh tidak ditentukan nilainya kan berapa. Nah, kemudian kalau misalnya X ini kita masukkan 1 kan 5, berarti kan true. Kalau dimasukin 2 kan hasilnya 6, berarti kan false. Nah, kalimat ini, angka ini kan mengandung dua nilai, true dan false. Sedangkan pengertian dari proposisi itu sendiri yang mempunyai nilai kebenaran, kalau nggak salah ya benar. Dia kalau proposisi itu nggak bisa nilai kebenarannya itu 2, kayak gitulah. Ini kan 2 kan nilai kebenarannya, false sama true, bisa false bisa true kayak gitu. Makanya ini bukan proposisi. Kemudian yang E, 2N lebih besar sama dengan 100. Di sini juga sama dengan D, N itu tidak ditentukan nilainya berapa. Dan N di sini kalau misalnya kita ganti 60, berarti kan 120. 120 kan betul lebih besar daripada 100, berarti kan true. Kalau misalnya kita isi 30, ya betul. Kan berarti 30 kalikan 2, 60. 60 kan tidak lebih besar sama dengan 100, jadi kan dia false. Nilai yang E ini mengandung nilai dua kebenaran, yaitu false dan true, makanya dia bukan proposisi. Ini juga bukan proposisi. Kemudian yang F, the moon is made of green cheese. Nah, ini tuh menurut saya kalimat proposisi karena yang pertama dia kalimat pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran, yaitu salah karena bulan itu tidak terbuat dari green cheese, seperti itu. Di sini saya akan menerangkan bab 1 yang nomor 2. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. False, false dan true, hasilnya false, 0. True dan true, hasilnya true. False dan false, hasilnya false. True dan true, hasilnya true. True dan true, hasilnya true. Kemudian kita selesaikan yang ada di sini. True atau false berarti true. True atau true berarti true. False atau false nilainya false. False atau true nilainya true. False atau true nilainya true. Jadi hasil yang 2A itu seperti ini. Soal yang B seperti ini, kita juga sama kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. False dan true, hasilnya false. True dan false, hasilnya false. True dan true, hasilnya true. True dan false, hasilnya false. True dan true, hasilnya true. Terus kita menyelesaikan yang ini 0, 1, 0. Ini juga 0 atau 0, false atau false berarti
berarti false. False atau true berarti true. True atau false berarti true. False atau false berarti false. True atau false berarti true. Yang C ini beda dari yang A dan B tadi. Kalau yang C itu simpelnya gini, kalau nilainya sama dia 0 atau false, kalau nilainya beda dia 1 atau true. Seperti ini, tetap kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 0 sama 1 nilainya kan beda, berarti 1. 1 sama 1 nilainya sama, berarti 0, false. 0 sama 0 kan nilainya sama, berarti false. 1 sama 1 nilainya sama, false. 0 sama 1 nilainya kan beda, berarti true. Lanjut ke sini, 0, 1, 0, 0, 0. Sama kayak yang tadi, ini sama ini kan nilainya beda, berarti 1. Ini juga beda, berarti nilainya 1. Ini sama, nilainya false atau 0. Ini sama, nilainya false. Ini beda, nilainya true atau 1. Hasilnya ini. Yang D, ininya di atau, terus ini di dan, baru digabungin ini. Jadi kita kerjain yang di dalam kurung ini dulu, di dalam kurung ini dulu juga, baru dikerjain semua. Yang pertama kayak ini itu yang tadi kayak ada B. 1 true or false berarti true. True atau true berarti true. False atau false berarti false. True atau true berarti true. True atau false berarti true. Terus kita kerjain yang ini, true dan true, true, false dan true, false, false dan false, false, false dan true, false, true dan true, true. Terus kita selesaikan ini, sama kayak tadi, tetap nilai yang sama 0 atau false, nilai yang beda 1 atau true. 1 sama ini nilainya sama berarti false. 1 sama 0 nilainya beda berarti true. 0 sama 0 sama berarti false. 1 sama 0 beda berarti true. 1 sama 1 nilainya sama berarti false. 1. Kita jelasin bab 2 yang nomor 1. Kan di buku, kan di soalnya kan kayak gini, you can graduate only if you have complete the requirement of your major and you do not, ya kayak gini sampai selesai. Terus ini kan ada keterangannya, kalau G itu yang you can graduate, kalau M yang you own money to the university, kalau yang R you have complete the requirement of your major. Kalau yang B you have an offer to library book. Ini gitu. Bentar ya. Ya kita lanjutkan lagi karena tadi ada kesalahan teknis. Terus di sini tuh kita kayak disuruh nulis kalimat ini ditulisin huruf-huruf kayak gini lah pokoknya, sesuai dengan perintahnya. Kalau G kalimatnya yang ini, kalau M yang ini, kalau R yang ini, kalau P yang ini. Nah pertama ini ada if. Kalau ada if berarti pakai implikasi. You can graduate only if you have complete the requirement. Itu kan yang you can graduate kan yang G ini, berarti G implikasi kan ini G kan, ini tuh G. Nah kan diimplikasi, terus yang you have complete the requirement
itu yang ini, yang R kan. You have complete the requirement of your major. Itu kan R, tadi ditulis R. Terus di sini ada N. Kita kasih tanda N yang kayak gini. Setelah itu, you do not owe money to the university. Nah, di sini kan you do owe itu kan yang punyanya si M kan. Nah, si M ini kan you owe. Kalau yang ini kan you do not, berarti dinegasi. Pakai negasi yang tandanya seperti ini. Negasi M. Setelah itu di sininya ada N lagi, berarti kita kasih tanda N. You do not have a overdue library book. Itu kan punyanya B. Nah, kalau yang B kan you have N. Nah, kalau yang di sini you do not, berarti kita kasih negasi B. Seperti itu. Jadi hasilnya ini. Sekarang saya akan menjelaskan bab 2 nomor 2. Nah, kalau ini kita itu harus tahu. Kalau misalnya belakangnya ini lurus, berarti ini tandanya dan yang kayak gini. Terus kalau misalnya ini melengkung, terus di sini ada lancipnya, itu tandanya atau yang tandanya kayak gini. Terus kita, setahu saya, itu kita ngerjain yang paling bercabang dulu. Di antara P, Q, R kan yang bercabang kan ini. Kan alurnya ke sini dulu, baru ke sini. Kalau P kan langsung ke sini, jadi kita ngerjain dari bawah. Dari bawah, ini kalau ini lambang negasi R, kita tulis di sini negasi R. Kemudian, nah ini kan tadi lambangnya atau yang kayak gini, kita tulis di sini digabungin sama yang ini, berarti negasi R atau Q. Setelah itu jalannya habis jalan ke sini kan jalan ke sini, terus ketemu sama P. Berarti tinggal negasi R atau Q di dalam kurung dan P. Seperti ini kan. Ini kan tandanya kan dan kan. Berarti kan yang kayak gini kalau dan. Habis itu ini kan lambangnya negasi sama seperti ini. Tapi bedanya kalau di belakang itu negasi ini jadi kayak diputar balikan gitu loh. Kalau misalnya ini negasi R, jadi hasilnya R. Kemudian ini yang lambangnya atau jadi dan seperti ini. Kemudian yang lambangnya Q, kan dia kan awalnya nggak diberi negasi, kemudian dikasih negasi Q. Terus ini lambangnya dan kita tulis atau. Kemudian P kan awalnya nggak dinegasi, kita kasih negasi P. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya negasi yang di ini itu tuh dikasih ini, tapi kalau negasinya itu udah di akhir, berarti dia tuh kayak kebalikan ini. Yang sebelumnya R itu dinegasi, di sini nggak dinegasi. Terus yang kalau di sini atau di sini jadi tandanya dan. Kalau di sini Q kan nggak dikasih negasi, ini dikasih negasi Q. Terus seperti itu selanjutnya. Jadi hasilnya yang ini, yang saya kotak ini. Saya akan menuju ke bab 3. Bab 3 ini soal nomor satunya seperti ini. Sebenarnya bisa dikerjakan pakai dua cara. Yang pertama yang bisa pakai tabel kebenaran sama tabel yang logika itu. Nah, kalau misalnya kita pakai tabel logika, berarti kita harus tahu rumus-rumus yang ada di sana. Seperti yang kayak gini, P implikasi Q. Di tabel itu A implikasi B itu negasi A atau B. Nah, kita terapkan di sini. P implikasi Q berarti negasi P atau Q. Bagi dalam kurung atau dan kemudian negasi Q atau R, baru kita tulis tandanya ini dulu, tulis tanda implikasinya dulu,
baru kita ganti yang ini, negasi P atau R. Kan sudah. Nah, kalau kayak gini kita ibaratkan yang ini tuh A, yang ini tuh B. Berarti kan sama kayak ini kan rumusnya. Berarti berarti ini semua yang A dari sini sampai sini itu dinegasi. Cara nulisnya kayak gini, negasi dalam kurung lagi, negasi P atau Q dan negasi Q atau R. Terus ini tadi diganti atau, kemudian kita B nya itu tetap kan nggak berubah, negasi P atau R. Terus kita kalikan, kayak kalikan biasa. Ini sama ini berarti kan ini sama ini kan negasinya hilang jadi P, kayak negatif ketemu negatif kan positif. Terus kalau negasi ini tandanya itu juga ganti, yang awalnya atau jadi dan. Jadi kita ganti dan. Ini kan nggak dikasih implikasi, kita kasih implikasi Q. Ini tandanya juga diganti karena kan menyeluruh kan dari sini sampai sini itu diganti semua. Nanti yang awalnya dan jadi atau, awalnya implikasi Q nggak usah dikasih implikasi, nggak usah ini kan Q-nya kan negasi, dikalikan negasi ini kan jadi hilang kan negasinya, berarti Q. Terus tandanya juga berubah dan R-nya dikasih negasi atau ininya tetap. Nah, di sini kita ibaratkan aja PQR. Kita ibaratkan P itu true, Q itu true, R itu true. Berarti kayak gini kan. Berarti true dan kan pertamanya dia true gara-gara dinegasi jadi false. Ini true, dinegasi ini yang awalnya true jadi false karena dinegasi. Terus ini true jadi false, dinegasi jadi true. Ini kan awalnya ini kan awalnya true kan, dinegasi ini jadi false. Ini true sesuai ketentuan ini jadi true. Ya udah, kita kayak yang tadi true dan false berarti kan false, kemudian true dan false berarti false. False atau true, true kan, kemudian false atau false, false. Nah ini false atau true hasilnya kan true. Nah, di sini berarti nomor 1 membuktikan bahwa dia tautologi. Oh ya, sebelumnya nomor 1 ini kita disuruh nyari apakah pernyataan ini tuh mengandung nilai tautologi. Tautologi itu nilai yang hasil akhirnya itu true semua. Nah, ini kan hasil akhirnya kan true. Berarti ini nomor 1 ini termasuk tautologi. Saya akan menjelaskan bab 3 nomor 2. Bab 3 nomor 2. Nah, bab 3 nomor 2 ini soalnya kan kayak gini. Ini tidak ekuivalen dengan ini. Tidak ekuivalen berarti hasil ini sama hasil ini tuh nantinya tidak ada yang tidak sama, seperti itu. Kita tadi kan udah pakai cara yang logika ya, yang tabel logika. Sekarang kita pakai yang tabel kebenaran. Sini udah ada PQRS. P implikasi Q. Kalau implikasi itu gampangannya kalau dia tuh truth semua, kayak truth sama truth, truth, false sama truth, truth, false sama false, truth. Cuma kalau misalnya truth ketemu false, dia hasilnya nanti false, seperti itu. Kita coba langsung kayak P
implikasi Q, berarti kita fokus lihat P sama Q. Kan ini truth, berarti hasilnya truth. Truth, hasilnya truth. Truth, hasilnya truth. Truth, hasilnya truth. Ini truth, false, hasilnya false. Truth, false, hasilnya false. Truth, false, false. Truth, false, false. False truth, hasilnya truth. False truth, hasilnya truth. Sama kan? Truth. Ini juga sama, truth. False, itu juga hasilnya truth. Ini juga truth. Ini juga truth, dan ini juga truth. Kemudian kita lihat di R dan S. R dan S, ini kan truth, berarti hasilnya truth. Truth, false, hasilnya false kan? False truth, hasilnya truth. False, hasilnya truth. Truth, hasilnya truth. Truth, false, hasilnya false. Kemudian false truth, hasilnya truth. False, hasilnya truth. Nah, ini truth, ini false, ini truth, ini truth, ini truth. Ini truth false ya. Truth false itu hasilnya false. False truth tetap truth. Ini juga truth. Nah, setelah itu hasil ini diimplikasi dengan hasil ini. Kita fokus ke dua ini aja. Truth, ya truth. Truth false, false. Truth, truth. Truth. False dengan truth. False dengan false. Salah. Maaf. False dengan false, truth. False dengan truth. False dengan truth. Ini juga truth. Ini false. Kalau truth ketemu false, dia false. Tapi selain itu dia true. True. Ini juga true. Ini juga true. True, false. True, false ada apa lupa? Oh, false. True. Ini juga true. Banyak ya, membosankan. P sama R. Kita fokus ke P sama R aja. Ini truth sama truth. Truth sama truth. Truth sama false. Truth sama false. Terus truth. Kita cepetin aja. Ini truth, ini false, ini false, ini true, ini true, ini true, ini true. Kita cepetin aja ya. True, ini juga true, ini true, ini true. Pokoknya kalau implikasi itu semua true kecuali kalau true ketemu false, dia pasti false. Kalau yang QS, ini true sama true juga true. True sama QS ya. Kita fokus ke QS ya. True sama false. True sama truth. Kita cepetin aja. True sama false. Ini truth. Ini truth. Ini truth, terus ini truth. Ini true. Ini true. Ini juga true. Ini true. Ini true sama false. Ini juga false. Ini true. Ini false, true. False, true. Iya. Terus kita fokus ke ini. Ini diimplikasi dengan ini kan, berarti kita fokus ke dua tabel ini. True, false, true. Ini true, ini true, ini true, ini true juga, true. Ini kan true, false, hasilnya false. True, false. Ini tetap true, dan true. Nah,
ini tuh nggak ekuivalen karena apa? Ini kan sama terus 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 sama. Nah, dia beda di sini. Ada bisa sih mbak ini mbak. Nah ini kita kan coba kalau semua X berarti dia itu dicobai angka berapapun. Kalau misalnya ada yang true ya, terus tiba-tiba ada yang false, berarti nilai kebenarannya tetap false. Tapi kalau misalnya yang tanda E kebalik itu, tanda yang gini itu kalau misalnya kamu nyobanya ada yang false ternyata ada yang true, berarti ya tetap true gitu, karena ada yang salah satu true kan sebagian. Kalau ini kita coba ya, ini kan min 1 kali min 1 kan 1, karena ada minnya di sini, min 1 sama dengan 1. Nah ini kan false kan? Terus kita coba 1. Kalau kita nyoba 1 berarti ini gini ya, min 1 kuadrat 1 sama dengan 1, kan ini true. Tapi ini C ini nilai kebenarannya tetap false. Karena apa? Karena ini kan semuanya. Sedangkan ini walaupun ada true tapi dia ada false, tapi tetap hasilnya juga ya false. Yang D ini kan soalnya kayak gini. Terus aku nyoba 2 kan, yang 1 sama min 1. Kalau yang kita coba 1 berarti satunya dimasukin, berarti ini kan 2 lebih besar daripada 1, true kan? Sedangkan kalau dimasukin min 1, min 2 lebih besar daripada min 1 kan salah. Harusnya kan min 2 lebih kecil daripada min 1 kan false. Nah, di sini itu kan semua X artinya. Walaupun dia ada yang true tapi kan ada yang false, tetap hasil akhirnya atau nilai kebenaran akhirnya dia false walaupun ada yang true. Saya akan menerangkan bab 5 nomor 1. Ini kan Q 1,1 kan X, Y. Nah ada persamaannya itu sesuai kayak gini kan, kayak gini kan soalnya. Nah kalau dimasukin 2 sama dengan 0 false, berarti nilai kebenarannya ini tuh false. Kemudian ini ada semua Y kayak ini kan, ada semua Y dalam Q nya itu 1, Y. Kita coba X nya kan 1, Y nya kan kita coba true kan. Terus kalau misalnya Y nya kita pakai min 1, berarti kan 1 min 1 kurangi 1 0. 1 kan gini kan, 1 min Y, min 1 min 1 berarti kan plus 1 tambah 1 2, false kan. Nah ini kan semua Y ini berarti walaupun ini ada false, walaupun ini ada true tapi kan ada false, berarti ini hasil nilai kebenarannya false karena dia semua Y bukan sebagian. Terus yang C ini sebagian nilai X seperti ini. Nah ini tuh menurut saya false karena kita masukin nilai X berapapun itu tidak bisa sama dengannya, itu tidak bisa sama. Misalnya kita coba E nya tuh, X nya tuh 0 ya, kita coba 0. Nah ini tuh nggak sama. Nah dicoba berapapun nggak sama, walaupun dia sebagian tapi dicoba berapapun itu menurut saya nggak ada yang sama, berarti ini false. Ini nilai kebenarannya false. Kemudian di sini ada soal semua Y setiap ada semua Y di beberapa, ada semua X di beberapa Y. Nah ini berarti kan kayak X itu bisa dicobai berapapun, dia itu nurut di Y nya karena Y nya kan sebagian. Jadi kayak 1 plus 0 kan 1 min 0 1 kan true karena X ini mengikuti si Y. Kalau misalnya Y nya 0, kalau misalnya A nya ini, X nya ini kayak menurut saya tuh mengikuti yang
Y ini. Jadi kayak misalnya X ini mengikuti Y. Kalau misalnya Y-nya itu 0, berarti 0 biar sama 1 kan berarti depannya 1 kayak gitu sih menurut saya. Nah kalau ini juga sama sebenarnya, tapi yang kalau ini kan sebagian Y ada di setiap X, berarti Y ini berarti X ini mengikuti yang ada di Y ini. Jadi kita masukin X-nya itu 1. Nah biar hasilnya sama, berarti kan kita bisa masukin 0, berarti ini kan hasilnya 0, ini hasilnya 1, sama kan, true, berarti hasilnya true. Nah bab 6 ini yang pertama kan kangaroos live in Australia and are marsupials therefore. Nah ini tuh kan ibaratkan ya, kangaroos live in Australia tuh P, N itu kan yang gini lah, are marsupials itu Q, therefore itu maka, berarti tulisannya tuh kayak gini, P dan Q implikasi Q itu dari therefore kangaroos in are marsupials itu tadi kan. Habis itu yang B, it is either other that 100 degrees today or the pollution is dangerous. Nah itu kan misalnya kita ibaratkan ini tuh it sampai degrees today itu kita ibaratkan P. Nah the pollution is dangerous itu Q, berarti P atau Q or kan. Nah ini kan titik kan, it is less than 100 degrees itu implikasi negasi dari P. Kenapa kok negasi? Yang pertama kan panasnya itu kayak ngelebihi 100. Nah ini tuh kayak di bawahnya 100, jadi kan kayak negasinya, jadi negasi P. The for ini implikasi, berarti implikasi Q, jika makan the pollution is dangerous, seperti itu yang bab 6 nomor 1. Nah di sini bab selanjutnya nomor bab 6 nomor 2. Jadi kayak all student in this class understand logic, Xavier is a student in the class. Kan kesimpulannya Xavier understand logic. Nah ini tuh correct, benar, karena kesimpulannya itu sama dengan pernyataannya. Sedangkan yang B, P-nya kan every counter sentence major takes discrete mathematics. Yang Q, Natasha is taking discrete mathematics. Nah kesimpulannya, kenapa dia incorrect? Karena kesimpulannya tidak sama dengan pernyataannya. Nah saya akan menerangkan bab 8. Bab 8 kan soalnya 6 kuadrat plus 1 lebih besar dari 2n. Nah batasnya itu tidak boleh melebihi batas 1, kayak 0 itu nggak boleh, dan ini tidak boleh melebihi di atas 4 masih boleh tapi nggak boleh 5. Nah kita coba satu-satu. Kalau n sama dengan 1, 2 lebih besar sama dengan 2, true. Terus n sama dengan 2, 6 lebih besar dari 4, true. Terus n sama dengan 3, X lebih besar pada N, true. Terus 6 kita ganti N-nya kan, N diganti 3 kan, true. Kalau N diganti 4, true. Nah N diganti 5 nggak bisa karena batasnya 4, jadi di atas 4 dia itu tidak bisa. Jadi saya akan menerangkan bab 9. Ini tuh perkalian matriks A kalikan B. Ini tuh kayak baris kalikan kolom. Pertama 1 kalikan 2, 2. 3 kalikan 1, 3. 2 kalikan 0, 0. Terus yang sebelah sini 1 kalikan 3, 3. 3 kalikan ini min 3. 2 kalikan 2, 4. Terus yang ini baris 1 sama kolom 3. 1 kalikan 2 min 2. 3 kalikan 1, 3. 2 kalikan 0, 0. Dan selanjutnya sampai baris ketiga ini. Kemudian habis dikalikan seperti itu, pokoknya kayak baris kali kolom, baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 1 kali kolom 3, baris 2 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2, baris 2 kali kolom 3, seperti itu. Nah setelah itu ditambah 3 tambah 2, 5. Terus kemudian ini tuh lurusannya ini ya, ini kan 5, terus 3 kurangi 3, 0 plus 4, 4 min 2, 3 kan 1.
Kemudian ini 2 kurangi 1, 1. 3 plus 1, 4. 4 plus 4, 8. Min 2, min 1, min 3. Min 4, min 4, min 6. Ditambah plus 2 kan min 4. Min 4 jadi min 4. Nah, kemudian saya akan menerangkan tentang cara nyari determinan cara Sarus. Determinan cara Sarus ini saya akan menerangkan determinan 1, 3, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 1. Nah, ini pakai cara Sarus yang 2 di depan ini ditulis lagi 1, 3, 2, 1, 4, 1. Nah, setelah itu dikalikan kayak gini. Kalikan kayak gini. Nah, ini cara Sarus. Nah, enggak. 1 kalikan 1. Maaf ya, ini enggak lurus. Ulangi lagi ya, enggak lurus. Ini 1, 3, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 1. Nah, ini begini. Terus kan ini Mbak. Saya akan menerangkan determinan cara Sarus dengan soal seperti ini. Cara Sarus yang pertama, ininya kita tulis lagi 1, 3, 2, 1, 4, 1. Kita tulis lagi kan. Nah, kemudian ini 1, 3-nya ini kita gampangannya tuh kayak melingkarin gini. Berarti kan kayak 1, 1 kalikan 1 ditambah 3 kalikan 1 kalikan 4. Maaf ya, Rek, ini nggak lurus gambarannya. Terus ini 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 1 di sini. Tambah 2 kalikan 2 kalikan 1. Dikurang, ditambah. Terus kita ini 4 kalikan 1 kalikan 2. Berarti 4 kalikan 1 kalikan 2. Ditambah 1 kalikan 1 kalikan 1. 1 kalikan 1 kalikan 1 ditambah 1 kalikan 2 kalikan 3. 1 kalikan 2 kalikan 3. Nah, ini ditambah kan 1, ini 12, ini 4 dikurangi 8 ya kan, terus 1, terus ini 6, terus 1 tambah 12 tambah 4 ini itu 17, 8, 8, 1, 7 tambah 6, 15. Berarti ini sama 7 kurangi 15, 2. Berarti determinan dari A ini tadi hasilnya 2 menggunakan cara Sarus.